Buat Magnus, jangan main catur terus ya. Grandmaster ya? Seorang Lucu Grandmaster. ya hari ini. Grandmaster ya? Syuting jam 3 pagi di Curug, bener nih ya? Benar. Ari aku suka lihat di pinggir gini. Air terjunnya. Ya, nah di BTS-nya nanti ada Zara sama teman-teman yang lain pakai emergency blanket sama disorot sama lampu film biar anget. Biar anget. Lampu gini nih tapi yang lebih besar Jadi banget. kayak ayam. Yang minta diangetin. Menurut aku support system sangat-sangat penting di saat terburuk dan terbaik. Nomor satu aku ibu aku, mama aku. Kita udah kayak bestie, kayak Parah. Tom and Jerry juga, Tom and Jerry. kayak ibu dan anak tentunya. Udah pasti dong. Dan bukan tentunya. Sorry. Tanpa sepengetahuan Zara kita sudah hadirkan ibunya Zara. Udah. Yeay. Jangan nangis. Teman seru CGV, selamat datang di CGV Ngobrol Seru bareng cast dari film yang selepas kalian nonton nanti 31 Juli akan membuat kalian mempertanyakan untuk siapakah rinduku. Asik. Anjay. Emang iya? Menurutku, Kayak begitu? menurutku sih bakal kayak gitu ya. Oh gitu ya. Nanti kita akan bahas. Inilah Bertaut Rindu. Di belakang kamera ada 1.000 orang sekarang. Ya, betul, banyak ya. Banyak. Teman-teman, thank you for being here. Thank you. Thank you so much juga. Terima kasih buat kerja keras kalian di film yang sangat bikin gregetan trailernya ya. Trailer gregetan, tapi kita akan ngobrol seru sebentar lagi. Boleh dong. Trailer gitu, edit enggak ya? Ya udah nggak usah deh. Nih Ari udah siap-siap loh. Cek far. Ini trailernya. Gitu. Trailer. Au. Sakit tau. Tahu orang aku sering stalkingin kamu dulu. Magnus. Terus yang jalan-jalan di, kamu nggak mau pegang tangan aku gitu. Set itu Tim editor nih. tim editor ya dia udah sebel tuh kalau Iya. kalau diminta request gitu dia udah sebel tuh karena akan menyulitkan. Teman-teman, kalian pasti bosan dengan pertanyaan itu terus. CGP hadir dengan pertanyaan yang berbeda dan mind bowling. Oke. Inilah pertanyaan mind bowling kita yang pertama. Jawab satu-satu ya. Oke. Apa impian kalian dari kecil udah kayak pengen jadi ini deh, terus sekarang setelah menghadapi lika-liku dunia sudah gede terus kalian drop. Apakah mimpi tersebut dan kenapa? Kalau gue sih jadi polisi. Seriusan? Iya. Miliarder. Wow, dari lagi kecil Lah. kayak aku pengen jadi miliarder. Ayo, Zara. Emang nggak boleh? Boleh, tapi kan Katanya bermimpi setinggi-setingginya. iya sih. Tapi kan katanya yang Setinggi-tingginya. drop mimpinya. Iya, Nggak drop dong kalau jadi miliarder. Oh, Jangan gitu dong. ya. Oh, emang drop. Ya udah deh nggak usah deh gitu. Ya udah. Oh, gitu. Ari pengen jadi polisi, serius lu pengen? Aku chef. 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 Karena ternyata aku nggak bisa masak. Nggak Benar, jago. benar. Mimpi kan karena aku sering nonton di Iya. TV. Mama aku suka masak, jago banget masak. Ingin begitu. Terus ternyata pas masak Nggak usah lah. nggak usah Gitu. lah. Tapi kan lo belajar dulu dong kalau masak. Kayak misalkan bikin kangkung kayak atau bikin sop gitu. Iya, tapi nggak enak. Sama nggak enak. Nggak enak. Soalnya Gue gue, aja nggak mau makan masakan gue sendiri. soalnya pas covid gue tuh belajar masak tau. Oh, udah berapa? Iya sumpah. Di Gue mana masak coba? kangkung di rumah Gurunya apa segala siapa? macam. Share dong, share. YouTube. Oh, serius? Iya. Aku juga masalahnya waktu itu ngikutin YouTube, Ri. Tapi Bener nggak enak. Nggak works. nggak works. Bukan bakatnya di sini. Bukan bakatnya, Emang makanya- acting aja katanya. Emang acting aja, tapi makanya impian untuk menjadi chef Dikubur dalam-dalam. Dikubur. Zara drop. Terus Nanti mungkin ketika aku udah harus menjadi seorang istri, aku akan belajar masak lagi. oke. Kalau Ari tadi udah mention jadi polisi. Iya. Kenapa nggak mau sekarang? Susah. Ternyata jadi polisi. Eh, Susah Oh, sih. si tesnya dan segala Iya, macam gitu. susah. Ya. Ini fisiknya nggak tersyarati penuh deh buat di gue. Oh, iya. Syarat-syaratnya kayaknya. Dari Dan segi fisik juga ya. itu kan maksudnya itu kecil tuh SD kalau nggak salah. Gue suka aja kalau misalkan nonton film atau nonton kartun gitu polisi itu selalu nangkep orang yang jahat gitu. Iya. Kayak imajinasinya jadi kayak liar gitu kayak wah kayak seru deh kalau misalkan Kayak nangkep seru orang jahat. Kalau gitu. gue jadi yang nangkepnya Iya gitu seru ya. deh kayaknya gitu. Iya. Oke.
Tapi ya baguslah kalau Ari ngedrop mimpinya menjadi polisi karena polisi di negara sebelah harus viral dulu baru. Pertanyaan nomor 2. Iya. Kakak apa? Mimpi yang aku drop ya ini mimpi hampir semua anak kayaknya. Pengen jadi astronot lah. Benar. Itu juga gue pengen. Kayaknya setelah tahu penelitian dan pengembangan di negara sebelah tidak bagus, saya drop saja. Kayak tidak mungkin menjadi astronot, tidak mungkin. Mustahil. Susah ya. Sebuah hal yang mustahil, benar-benar. Susah, sama kayak jadi polisi. Tapi terima kasih sudah menjawab. Baru kita pertanyaan kedua, yaitu pertanyaan template pada umumnya. Ini pertanyaannya buat Zara. Apa tuh? Tapi ini soal Magnus. Oke. Gitu. Nah, teman CGV kalau belum tahu, Ari di sini berperan sebagai Magnus dan Zara berperan sebagai Jovanka. Ya. Zara, tipe introvert apakah Magnus ini? Nomor 1, introvert sosial. Introvert sosial tuh orang yang cenderung lebih suka berinteraksi dalam kelompok kecil atau dengan orang-orang yang sudah mereka kenal. Mereka bakal nggak nyaman tuh kalau ada di dalam keramaian atau situasi sosial yang besar. Yang terakhir yaitu introvert terkendali. Mereka cenderung lebih tenang, penuh pertimbangan, membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan situasi baru. Yang manakah Magnus? Magnus nomor 2 sih. Nomor 2 ya, introvert pemikir. Mereka cenderung introspektif, kreatif dan seringkali tenggelam. Wah bener. Iya. Padahal nggak gue terusin tuh itunya tuh. Seringkali tenggelam dalam pikiran mereka sendiri. Banyak ya, betul. variannya banyak ya. Nanti Variannya kalau banyak, nonton banyak. filmnya itu banget. Benar, itu banget ya. Magnus tuh dari Jovanka udah dibocorin dari sekarang eksklusif. Magnus adalah introvert pemikir. 31 Juli nonton komen langsung. Kami juga suka gambar Jovanka sama Magnus. Iya, Di filmnya. di Gambar. filmnya. Ya Aslinya juga. Oh aslinya juga? Ini Aku jago banget loh gambar. Aku sih Bohong. Percaya ya? baru tadi mau kita tayangin ini gambar Zara. Kita airdrop langsung dari Zara. coba tes gitu gambarnya. Jangan. Oke, ini kan tadi Magnus di matanya Jovanka adalah introvert pemikir. Jovanka di mata Magnus, Ekstrovert apa gitu? se-ekstrovert apa menurut gua? Lucu sih ini ekstrovertnya kayak, kamu nggak mau pegang tangan aku itu tuh gemes tuh kayak. Oh banyak yang lebih gemes loh di Banyak, filmnya, banyak. harus nonton Iya, berarti. banyak. Oke, Banyak. 31 tanggal 31 ntar Iya, akhir 31. bulan. Itu gimana? Gua coba serius gua kayak Zara sabar. Pegang. Gitu jadi maksudnya menurut gue itu sebuah gestur ekstrovert yang ya bener nih ekstrovert nih, berani gitu. Berarti Berani kan? dia Berani. itu ekstrovert yang ambisius. Kamu tuh jadi cowok gak romantis ya? Ini suasananya udah bagus gini. Pegangkan tangan aku. Atas kedua kaki. Karena Ambisius. Ambisius Pengen karena mau- dia nge-push banget. Justru ini tuh tipe cewek yang ngejar cowok, bukan cowok yang ngejar cewek. Gitu. Jovanka tuh. terlepas dari Magnus introvert ya, Terlepas dari manusia introvert ya. emang dia orangnya ngejar banget nih. Ngejar ya. Jovanka ini tipe cewek yang I can fix you. Benar. Wow, Nah, I can fix banyak it. kan di luar sana yang gitu. Iya. Tapi beneran ya? Ya, Beneran di sini. Itu akan kita lihat di 31 Juli ya. betul. Oke, nomor selanjutnya Jovanka kelihatan kuat tapi menyimpan luka layaknya Gen Z pada umumnya. Menurut Zara, karakter ini akan memberikan efek apa sih ketika penonton menonton nih gitu, teman serunya itu kayak gemes udah pasti, terus apalagi sih bakal ngerasain apa nih? Sensasi pas nonton ini mungkin akan kesel sama Magnus. Udah mencari masa dia kesel sama Tapi ada Magnus. keselnya sama Jo juga sih. Iya. Kayak ih kok lama sih cepet-cepet gitu. Tapi akan berakhir dengan ngertiin Magnus. Iya. Jadi awalnya kesel dulu tapi pada akhirnya akan Sama seru ngertiin si Magnus. Paham kenapa Magnus begitu? Paham kenapa Magnus begitu. Iya. Kamu baik-baik aja, kamu berharga. Kita nggak usah lah ya nanyain sinopsis lah ya di aja di Adit sini. Instagramnya Bertaut Rindu aja udah. Kita langsung nomor 4. Syuting jam 3 pagi di Curug, bener nih ya? Benar, benar. Selain syuting pagi,
pagi lah itulah jam 3 ya. Iya pagi. Subuh. Selain sedini hari dan sesubuh itu, challenge apa yang kalian hadapi di Bertaut Rindu? Challenge emosi-emosinya. Benar. Emosi dan skripnya. Jadi kemarin kita baru ngintip skripnya lagi. Ternyata kita nggak expect, ternyata scene kita panjang-panjang ya. Iya benar. Panjangnya tuh yang 7 halaman, 5 halaman, yang dialognya tuh panjang-panjang dan semuanya itu yang adegannya panjang, emosinya juga berat gitu. Banget. Jadi itu tantangannya untuk bikin orang bisa ngerasain apa omongan kita pada saat itu. Benar. Jadi challenge kalian tuh mendeliver Rasa emosi-emosi itu. yang berlayer-layer ya. Iya. Selain kedinginan ya. Iya Di betul. jam 3 pagi, Di jam 3 di pagi, Curug, di Curug. musim hujan. Anginnya kencang. Puasa. Ya, puasa, lagi puasa juga, benar. Wow. Air terjun kan tahu kan anginnya nggak berhenti-berhenti. Nah, itu kayak Ari kita aku aja. suka lihat di pinggir gini. Air terjunnya, batal ya kamu. Enggak lah. Belum, tapi Kita itu puasa, kita puasa. Jam 3 itu belum imsak itu. Belum. Masih aman, masih Kita sahur aman. bareng, kita sahur bareng. Sahur bareng. Dan anginnya itu lumayan gila sih, nggak berarti kayak di blow sama kipas terus-terusan. Parah. gitu. Tapi Dingin banget. nggak pakai nggak pakai alat bantu blow kipas ya, asli tuh. Jadi nanti teman Seru CGV akan lihat scene Curug jam 3 pagi itu lagi ngapain nih mereka. Ya, nah di BTS-nya nanti ada Zara sama teman-teman yang lain pakai emergency blanket sama disorot sama lampu film biar anget. Biar anget. Lampu gini nih tapi yang lebih besar Jadi banget. kayak ayam yang minta diangetin. Parah. Itu semuanya pakai Kayak ayam. Pas gue lagi Diangetin. gitu, Magnusnya lagi berjuang itu adegannya. Iya, sedangkan gue di base camp squat biar nggak kedinginan. Oh, Mereka lagi. Iya, iya. Gak bisa diam, gak bisa diam dia. Karena dingin banget. Dingin banget. Ini Biar syuting anget. syuting di daerah. Bandung. Wow, Curug Bandung. Hometown. Yes. Hometown. Rumah. Rumah kedua buat banyak orang ya. Beneran rumah tahu buat kita. Iya. Asli Bandung. Gitu. Kita kan sama-sama orang Bandung, sok nyari rasa Sunda Sama we Sunda, nama. ngerti tuh. Sok akhirnya mah Sunda we. Kela, nanti videografer kita tuh dari Malang. Oh, iya, susah. Kasihan dia. Susah. Bahasa Malang. Hah? Bah? Dari Malang. Heeh. Bahasa Malang. Ah, edit bahasa Malang di sini nih. Bahasa Nih. Malang. Nih bahasa Malang. Mentang-mentang Sampai nggak ada keterlaluannya. Iya. Bener loh. Zara nonton lo interview kita lo, bener lo. Oke, nomor 5. Punya pilihan hidup tapi sering kali ditentukan. Pernah nggak dalam hidup kalian kejadian seperti ini? Pengen sesuatu tapi nggak bisa karena harus ikutin kemauan seseorang. Dari Magnus dulu deh, yang papa tuh sebagai anak ngikutin kemauan orang Kemauan tua. orang tuanya, Bokap ya. lo ngomong gitu kan? Iya. Kamu pikir dulu papa nggak pernah punya impian lain selain ini? Sebagai anak, nurut sama orang tua. Magnus, pernah nggak in real life? In real life, aku pribadi Ari pernah pribadi. sih, pernah. Dulu itu tahun 2000, tapi lama 2017, 2018. Maksudnya aku tuh sama papa aku emang sering kayak beda pendapat lah sama papa aku. Terkadang aku juga suka bingung gitu ngomong sama papa gitu, gimana ya caranya biar papa tuh ngerti gitu sama aku gitu. Apa yang aku mau, apa yang aku pengen dalam hidup dan jalur mana yang pengen aku ambil gitu. Dan film ini juga ngeliatin gitu betapa sulitnya berkomunikasi dengan orang tua gitu sebagai anak gitu. Aku juga ngalamin itu, makanya ketika pertama kali aku baca skenario Bertaut Rindu, aku tuh ngerasa kayak oh ini kayaknya pernah terjadi di kehidupan gue pribadi nih gitu. Kayaknya nggak susah nih mendevelop karakter seperti ini. Susah sih susah, cuman seenggaknya ada emosi yang itu yang bisa aku recall gitu. Recall untuk jadi peran Magnus gitu. Jadi introvert, terus pernah berselisih juga sama bokap gitu. Jadi dari Ari pernah ya, kalau Zara? Pastinya pernah sih di momen-momen tertentu ya, beda pendapat gitu, beda keinginan sama orang tua. Cuman alhamdulillahnya kita selalu cari jalan tengahnya sih. Jadi mama maunya apa, aku maunya apa, ya udah solusinya apa. Iya benar. Tapi Gak ada yang maksain harus ke salah satunya gitu. kalau Ari ngerasain di Aku ngerasa. bentrokan-bentrokan itu ya. Perdebatan itu pasti ada sih. Iya pasti. Tapi alhamdulillahnya ya udah akhirnya mengerti Bisa lama-kelamaan. selesai. Oke, itulah jawaban dari teman-teman saya. Kita akan masuk ke pertanyaan selanjutnya. Sikat. Lagu apa? Enggak tebak-tebakan. Magnus sama Jovanka kalau punya lagu favorit, apakah gerangan lagunya? 1, 2, 3. Seiring. Seiring melangkah tak ingin
searah namun bersama. Dari? Jasmine Nadia. Jasmine Nadia. Oh, soundtracknya ini. Iya. Iya. Copyright nggak kalau kita tayangin? Hah? Oh, nggak monetis, keren. Oh, tayangin berarti play klik ya. Kita adalah YouTube channel yang tidak peduli dengan monetize. Ya. Oke. Play. Tung. Seiring melangkah kita, oh karena bukan ada dalam suka duka, menangis tertawa meski tak searah namun bersama. Coba majuin. Wah, repot tuh baru sebel beneran tuh. Kata editor gue, resign dah. Capek. Enggak, dia tuh kadang kalau case nge-request editan gitu terus 10 menit pertama diturutin gitu, terus udah di menit-menit selanjutnya dia capek, ntar ditulis editor sedang libur. Ditulis di edit sendiri. Sesuai mood ya. Hari ini nggak boleh libur ya? Ini di pertengahan video nih. Ini di pertengahan video nih. Ya. Iya. Saya senang sekali kalau case-nya suportif seperti itu. Iya. Masuk nomor 7. Jovanka selalu berusaha menjadi pendengar buat orang lain. Kamu sendiri nih, kamunya kemana nih, Yun? Ke Zara ya. Zara sendiri gimana caranya recharge diri kamu setelah menjadi tempat cerita buat banyak orang? Ini unik nih. Jadi aku itu ekstrovert banget. Aku itu suka banget cerita dan suka banget dengerin orang cerita. Aku kalau misalnya ngobrol, misalnya sama mama aku aja bisa berjam-jam banget. Cara recharge aku tuh justru istirahatnya aku adalah ketemu orang. Waduh, abis Waduh, ketemu iya. orang denger cerita, terus recharge Enggak, ketemu orang maksudnya aku kalau sendiri justru nggak nyaman gitu. Jadi aku harus selalu ada orang. Kecuali tidur gitu di kamar sendiri baru ngerasa safe karena itu kamar aku sendiri gitu. Tapi kalau di luar atau luar kota di mana aku selalu rame-rame gitu. Kayak misalnya aku habis kerja syuting capek jam 12 misalnya. Oh masih ada waktu, ya udah aku mau nyusul teman-teman ya gitu. Itu tuh recharge, istirahat gitu buat aku. Ketemu mereka seneng gitu hatinya, ketawa gitu. Pulang tuh tidur nyenyak. Tuh. Oh, menarik ya. Menarik. Gitu. Makanya beda banget sama beberapa orang gitu. Iya. Orang-orang kebanyakan ya udah sendiri nonton, pijet gitu. Kalau aku ya ketemu teman-teman Nongkrong lagi gitu. ya justru ya. Ketemu pacar gitu. Teman-teman sih lebih tepatnya. Apakah Ari si introvert? Ari kan I-nya introvert ya. Oh iya gitu ya. Iya. Lu gimana, Ri? Maksudnya lu kan introvert gitu. Nah, udah habis ketemu orang gitu kayak habis ini promo segala macam. Capek kan? Capek. Recharge-nya gimana? Recharge-nya gue di rumah aja tiduran. Karena kadang gue tuh capek kalau misalnya ketemu sama, misalkan lah premier deh. Gal Prem, iya benar. Gal Prem kan semua orang ketemu ya. itu kan banyak banget ya orang ya. Maksudnya ngobrol-ngobrol apa segala macam gitu. Kadang gue tuh suka kayak ke WC dulu kayak sendiri gitu. Kadang aduh nih banyak banget ya orangnya kayak. Tarik nafas, yuk bisa yuk gitu. Gitu, oke. Gitu. Lumayan Nge-recharge gitu Kamu ya. gitu? Iya. Karena aku tuh nggak bisa kalau misalkan kalau misalnya habis garpem atau ketemu sama banyak orang atau apa segala macam terus ketemu lagi sama banyak orang kayak nongkrong lagi gitu. Gitu ya ngerasanya. Jadinya tuh kayak aduh ini gue pengen banget pulang lagi, pengen banget pulang lagi gitu. Aku kalau gala premier justru aku jalan-jalan, aku samperin semua orang. Begitu selesai, ayo kita lanjut kemana? Gitu. Sumpah tahu. Ih masa sih? Sumpah. Kan lagi momen ada teman-teman gitu. Emang rame momen. Bener sih. Udahnya lanjut nggak sih? Momen. Lanjut pun nggak bisa lama-lama, maksudnya kalau lanjut tuh kayak Kita nggak cocok. langsung pulang deh gitu. Kayak Zara baru tahu ya Ari begitu ya. Iya baru tahu. Nanti kan Galprem nih, ntar Zara lihat deh, Ari akan hilang. Carilah di. Hati Mungkin dia tali sepatunya kita iket ya. Jadi ikut terus. Oke, nomor 8, the last but not least. Seberapa penting sih support system buat kalian in real life? Dan siapa support system terbesar Zara dan Ari? Penting banget pastinya. Support Penting system banget. penting banget. Dan siapakah? Mau jawab dulu. Iya, siapa dulu? Iya benar. Kamu dulu sok. Kalau buat gue sih keluarga penting banget. Keluarga dan juga saudara-saudara yang dekat sama aku. Karena kadang
kalau misalkan ke keluarga atau saudara gitu ya, bisa lebih terbuka, bisa lebih kayak cerita tentang apa yang terjadi di kehidupan gitu, dan mereka pun bisa mengerti gitu karena mereka kan saudara juga gitu ya. Gue tuh salah satu orang yang dekat banget sama saudara. Jadi kayak saudara gue tuh tahu banget lah gue juga tahu banget sama dia gitu. Jadi kalau misalnya ada masalah apapun ya kita cerita bareng-bareng gitu. Atau nggak sama kakak gitu. Support system adalah keluarga buat Arya. Kalau buat Zara? Menurut aku support system sangat-sangat penting di saat terburuk dan terbaik. Support system nomor 1 aku ibu aku, mama aku. Kita udah kayak bestie, kayak Tom and Jerry juga, kayak ibu dan anak tentunya. Udah pasti dong. Dan bukan tentunya. Sorry. Tanpa sepengetahuan Zara kita sudah hadirkan ibunya Zara. Udah tahu bareng gua kesininya. Oh udah. Oh ya udah kirain jadi belum tahu Zara. Aku sepakat sama mama aku kalau support system itu harus ada di keadaan apapun. Gak selalu terburuk, kalau terburuk itu udah pasti butuh support system. Tapi di saat-saat terbaik juga kita butuh mereka untuk ngarahin biar nggak lewat batas, biar nggak salah jalur gitu. Support system harus selalu ada dan my support system is my mom. Tante boleh nggak in frame? Saya mau nanya sesuatu, boleh nggak? Boleh sih? Boleh nggak? Ayo dong Tante, ayo Zara boleh nggak? Tuh tanya aja. Tante, ayo boleh Tante. Mau nggak? Ayo biar rame ini viewsnya ini Tante. Ayo kita hadirkan maunya Zara. Iya benar agak nyesel sih Tante. Tante ini satu pertanyaan aja. Silakan berdiri di sampingnya Zara. Oke. Nih. Apa santai Tante? Ibu gue guys. Ya, in frame. Ibu saya adalah masih dijelasin. Tante, aku mau nanya, how's life growing up Zara? Zara tuh Gimana rasanya membesarkan gue? Belakangan Jangan ini, nangis. Jujur nangis bagus berarti. yang pasti dia bertumbuh sih. Bertumbuh justru melebihi usianya justru kalau menurut aku. Dia itu mungkin karena terbiasa sedari awal udah dapet tanggung jawab yang cukup besar. Jadi dia terbiasa untuk menghandle hal-hal yang bahkan bukan urusan dia juga gitu. Jadi karena dia masuk ke industri aja kan di usia belasan tahun yang seharusnya dia anak-anak seusia dia itu masih seru-serunya main gitu kan, gak mikirin apa-apa. Dia udah punya tanggung jawab as idol pada saat itu. Yang tiba-tiba harus menyandang nama besar di belakang itulah dan lain-lain sebagainya. Dan dari situ tuh kan perubahannya memang drastis dari yang bocil, polos yang tahu-tahu semuanya diurusin mama, tiba-tiba dia harus handle semuanya sendiri. Ada sih proses itu yang bikin dia jadi lebih tua dari umurnya justru perilakunya dan tanpa disadari makin sini memang dia memang kecil tapi tua. Namanya. Ketuk. Ya emang gitu. Ya begitulah Zara sampai hari ini, tapi untungnya masih dia balance dengan main-mainnya dia, ketemu sama teman-teman yang gila-gilanya dia, di mana dia agak sih, agak. Jadi ya aku memang lebih ngasih dia kebebasan untuk yaitu mengejar mimpinya, passionnya, karena tetap harus balancing kan dengan tanggung jawab dan pencapaiannya, tapi dia mesti tetap waras gitu di usia ini, gitu sih. Makanya aku diizinin kalau mau main, mau pulang kerja, mau main. Tapi kan bertanggung jawab, Iya, ya yang penting kan? tanggung jawab. Iya. Itu sama-sama. Terima kasih. Kalau lagi transfernya ke aku aja. Buat yang itu tadi. Kok ada tambahan? Iya, ada rate-nya. Ya ampun, masa inframe gitu? Ada tambahan. Kita nggak ada budgetnya lagi. Tapi terima kasih Tante. Taman Seru CGV, sebelum saya tutup, tadi kan kita sudah buka dengan pertanyaan yang mind blowing dan kita akan tutup dengan pertanyaan yang juga mind blowing. Oke. Baru habis itu pesan untuk karakter. Oke. Oke. Pertanyaan mind blowing penutup kita. Main bowling. Iya, mind blowing. Jadi salah ngomong nggak sih? Edit tuh. Iya salah Oke, ngomong. oke, oke. Tuh diedit Ari Bintang tuh tadi Bowling. main Ari lagi main bowling, katanya ini bola bowlingnya, Ri. Set. Pas diedit di kena kamera itu 31 Juli gitu ya. Nah. Gitu ya. Oke, sekali lagi lemparnya. Sekali lagi set.
Itu dia. Pertanyaannya, kalian shoot dulu deh, karena ini nggak boleh nyontek pertanyaannya. Ngapain? Jawabannya nggak boleh nyontek, shoot dulu. Gunting batu kertas. Gunting batu kertas. Gimana sih? Gimana sih beatnya? Gunting batu kertas. Nah, gitu ya. Sip. Ha. Zara kalah berarti. duluan. Ya udah, kamu duluan. Oh gitu? Kan pemenangnya harus didahulukan. Yang kalah dulu dong, Zara. Iya, kalah dulu. Oke, iya ada. Oke. Zara, sebutkan what is your greatest dream and what is your most hal yang paling kamu impikan dan hal yang paling kamu takutkan. Yang paling aku impikan bisa berguna buat banyak orang. Yang paling aku takutkan Allah. Keren. Masya Allah. Keren, mantap sekali. Ya karena Bertot Rindu tentang mengejar mimpi kan. Iya. Gua nanya soal mimpi gitu. What is your greatest dream? Jadi orang yang bermanfaat buat semuanya, semua orang. Iya. Sama ya? Sama. Oh, sama ya? Sama ya? Sama ya? Oke. Emang iya? Emang sama. Iya. Coba rewind. Menurut Wih. Oke, rewind. Nurut lagi. Udah malu tapi manual aja lah. Manual aja. Jadi orang yang bermanfaat buat semuanya. Berguna buat banyak orang. Tapi nggak apa-apa. Greatest fear-nya? Greatest fear-nya takut nggak bisa banggain orang tuh. Nyambung nih sama Bertot Rindu nih. Terima kasih jawabannya cukup memukau. Kakak dong jawab. Apa? Aku. Greatest dream-nya pengen jaga lingkungan supaya anak-anak saya tahu yang mana itu pohon mangga dan yang mana itu pohon jati, karena banyak pohon-pohon kita yang sudah ditebang-tebangin dan saya takut sekali anak saya tidak bisa lihat gitu pohon tuh kayak gimana sih, karena udah di masa depan mungkin Kurang udah. Iya, Kita nggak ada yang tahu soalnya ya. benar, 10 benar. tahun ke depan akan seperti apa. Iya, Raja Ampat aja mau dikeruk. Greatest fear saya adalah. Lanjutin dong. Lanjut. Hah? Kita ngomongin itu aja yuk. Iya boleh. Greatest fear jadi Greatest fear saya. Aku mah berani. aku juga berani. Oh ya udah, Sorry. kalau kita mau bahas itu, Katanya mulai besok kakak bakal kemana-mana jalan kaki ya kalau nggak salah. Iya ya? jujur jauh sih. Oke. Dari Rempoa ke GI. Ih nggak berasa tau kalau semangat. Nah, Kalau berdedikasi mah gak masalah, ada orang yang ke Mekah jalan kaki. Benar sih, Oh iya, naik benar. sepeda. Teman spesifik, greatest dream saya adalah bisa. Gue ganti aja deh, ganti deh. Jangan dibocorin, dia juga. Dia jeblosin teman sendiri. jeblosin sama sendiri. Jahat. Ini nomor 9 kita. Apa tuh? Silakan Zara kasih pesan yang mau disampaikan untuk Jovanka. Untuk Jovanka. Ya. Silakan, kamu mau ngomong apa sama Jovanka? Jovanka, yang kamu lakukan itu sudah benar. Teruslah menebar energi positif kamu. Teruslah jadi orang yang baik dan penuh ambisi. Semoga sukses hidupnya. Dan bisa damai sama, bisa menerima orang baru yang akan masuk ke keluarga kamu. Ari Irham untuk Magnus. Buat Magnus, jangan main catur terus ya. Oh salah. Harus Carlson itu. Harus Carlson ya. Salah ya, harus Carlson Dan ya. gua tahu itu. Sorry ya. Seorang grandmaster ya. Grandmaster ya. Seorang Lucu grandmaster. ya hari ini. Grandmaster ya. Maaf ya tadi kedorong itu. Grandmaster ya. Oke. Satu-satunya grandmaster yang menangin lomba catur Betul. gara-gara berak. Betul. Gara-gara dia kebelet berak. Ya. Tapi oke. Benar. Ya. Buat Magnus, aku pengen bilang tetap bertahan dan tetap berjuang dan tetap mempertahankan apapun mimpimu di masa depan. Terima kasih atas jawabannya. Kita sebentar lagi main games. Terima kasih segenap yang bertugas. Terima kasih. Kakak-kakak yang menemani di belakang. Mamanya Zara. Terima kasih teman seru CGV. Subscribe menuju CGV subscribernya udah mau 1 juta subscriber. Menuju 1 juta subscriber. Ya biarpun baru 200 dong. Usaha dulu yang penting kan kita menuju 1 juta dulu aja. Ini emang gak supporting itu temen juga.
Tapi ya, terima kasih sudah menonton. Kembang api, der gitu. 1, 2, 3. Hai teman seru CGV. Jangan lupa saksikan Bertaut Rindu tanggal 31 Juli hanya di CGV.